Cepat sekali, level 20 telah menyala. Tingkat 21. Di tempat kejadian, orang-orang terus berseru. Jelaslah bahwa di dalam kelompok orang-orang ini ada orang-orang jenius yang mengerikan dan sangat cepat. Setengah jam kemudian, dan EBCP, tiba-tiba, ruang di sekitar menara bergetar dan seorang manusia ular muda muncul. Ada sebuah tanda yang melayang di atas kepala pemuda itu, tetapi tanda itu redup. Jelaslah bahwa pemuda ini telah tersingkir. Dia telah diteleportasi keluar sebelum dia bisa melewati level 36. Tereliminasi, tinggalkan alun-alun. Pria berkulit perunggu tadi berkata. Wajah pemuda manusia ular itu sangat tidak sedap dipandang. Tuan, saya ceroboh tadi. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Pemuda manusia ular itu berteriak. Dia benar-benar tidak mau kehilangan kesempatan seperti itu. Jika dia bisa bergabung dengan 13 klan Qintian, dia akan bisa terbang ke langit. Tinggalkan alun-alun ini, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Pria berkulit perunggu itu berkata dengan dingin, dan aura dingin terpancar dari tubuhnya. Manusia ular muda itu menggigil dan tidak berani tinggal lebih lama lagi, ia pun segera terbang meninggalkan alun-alun itu. Begitu dia terbang keluar dari alun-alun, token di atas kepalanya menghilang. Setelah itu, orang-orang terus-menerus dikeluarkan dari sekitar menara raksasa itu. Mereka semua tereliminasi. Mereka yang tersingkir menunjukkan ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan kesempatan besar. Master Pavilion dari Cloud Peak Pavilion dan yang lainnya menyaksikan dengan dingin. Jika dia bahkan tidak bisa lulus seleksi seperti itu, bahkan jika dia berpartisipasi dalam ujian perekrutan murid dari 13 klan Qin Heaven, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk lulus. Dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Ikuti novel terkini Oknen OV3LB in CO per meter. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tersingkir. Para pemuda yang belum memasuki menara merasa sedikit gugup. Namun, cahaya di menara raksasa itu juga semakin terang. Level 36. Seseorang telah melewati level 36. Seseorang berteriak. Pada saat ini, tingkat ke-36 sudah bersinar. Akan tetapi, orang yang lulus ujian belum keluar, jadi jelaslah bahwa ia ingin melanjutkan. Tidak ada aturan dalam benak kepala pavilion bahwa seseorang harus keluar setelah melewati level 36. Seseorang masih bisa melanjutkan setelah itu. Semakin tinggi seseorang melangkah, semakin kuat mereka dan semakin dihargai mereka oleh para master pavilion puncak awan. Benar saja, tidak lama kemudian, tingkat ke-37 juga menyala. Akan tetapi, setelah level ke-36 menyala, kecepatan menyelesaikan level setelahnya akan jauh lebih lambat. Selanjutnya, semakin banyak orang yang diteleportasi keluar. Pada akhirnya, hampir 9.000 orang diteleportasi keluar, semuanya gagal dalam uji coba. Namun, setelah itu, ada juga yang telah menyelesaikan ujian dan diteleportasi keluar. Token di kepala mereka bersinar terang, menunjukkan bahwa mereka telah lulus ujian. Banyak orang memandang orang-orang ini dengan rasa iri. Mereka yang berhasil melewati babak tersebut juga menunjukkan ekspresi gembira. Hahaha, ini adalah murid Sekte Angin Kuningku. Dia telah lulus seleksi. Dia adalah murid dari sekolah Liu Yun milikku. Dia juga lulus ujian. Di luar alun-alun, beberapa orang tertawa karena terkejut. Mereka semua adalah pakar dari pasukan utama. Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Namun, tantangannya belum berakhir. Setengah hari berlalu sebelum orang terakhir diteleportasi keluar. Ini adalah seorang pemuda dengan ekspresi dingin dan sombong. Dia telah mencapai level 46 dan menjadi yang pertama dari kelompok orang ini. Dia memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajahnya saat dia mengamati sekelilingnya, memancarkan aura seorang putri. Dengan bakat seperti itu, ada kemungkinan besar dia akan dipilih oleh klan surgawi Qin 13. Itu sangat mungkin. Para pakar dari berbagai kekuatan di sekitar alun-alun merasa iri. Semua orang dari pasukan pemuda itu sangat gembira. Untuk dapat menduduki peringkat pertama dari 10.000 orang, sangat mungkin dia akan dipilih oleh 13 klan surga Qin. Pasalnya, jumlah total pemuda di Sungai Astral Kacau yang akan mengikuti proses seleksi hanya 50 hingga 60 ribu saja. Dari gelombang pertama yang berjumlah 10.000, 9.000 tereliminasi,
dan hanya sekitar 1000 yang lolos. Tingkat eliminasi totalnya ada 9 tingkat. Mereka yang tidak ikut tantangan itu sangat gugup. Beberapa dari mereka sudah berkeringat. Namun, Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya sangat santai. Gelombang berikutnya, Guru Paviliun Puncak Awan memberi instruksi. Seketika, 10.000 orang lainnya terbang ke menara raksasa itu. Di antara mereka, Lu Ming melihat Kang Long, Situ Xiao, dan yang lainnya. Setelah 10.000 orang terbang ke menara raksasa itu ditutup, dan semua orang menunggu dengan sabar. Kepala Istana Yuan Luo, Kang Ji, dan Kepala Sekte Xiao Yao, Situ Haonan, menatap menara dengan gugup. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan kecemasan. Kali ini, setelah hanya sekitar 20 menit, seseorang tereliminasi dan dikirim keluar. Setelah itu, semakin banyak orang yang tersingkir. Pada akhirnya, lebih dari 9.000 orang tersingkir. Berdengung, lebih banyak orang diteleportasi keluar. Di antara mereka adalah Kang Long dan Situ Xiao. Namun, token di atas kepala mereka bersinar. Jelas bahwa mereka telah lulus. Keduanya penuh senyum dan kegembiraan. Ketika dia menatap Lu Ming, matanya dipenuhi dengan provokasi. Bocah, tunggu sampai aku bergabung dengan 13 klan Qin Heaven. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Kang Long tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirim pesan kepada Lu Ming. Sudut bibir Lu Ming melengkung ke atas dan dia menunjukkan ekspresi mengejek. Dia kemudian melihat ke arah lain dan mengabaikan Kang Long. Hahaha, di luar plaza, Kang Ji dan Situ Haonan tertawa terbahak-bahak. Mereka begitu gembira hingga mulut mereka menganga. Terutama Kang Long dan Situ Haonan, mereka bahkan menatap leluhur teknik dengan provokatif, tetapi leluhur teknik mengabaikan mereka. Leluhur teknik menyadari bakat Lu Ming, Xian Yanxing, dan Xian Yanjun. Kang Long dan yang lainnya tidak ada apa-apanya. Tantangan terus berlanjut. Beberapa orang belum keluar. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang telah melewati level ke-45 dan menuju ke level ke-46, mendekati posisi pertama dari kelompok sebelumnya. Tidak lama kemudian, lantai ke-46 menyala, dan mereka telah memperoleh hasil terbaik dari kelompok pertama. Namun, jelas bahwa hal itu belum berhenti. Tantangan masih terus berlanjut. Kemudian, tingkat ke-47, ke-48, dan ke-49 secara bertahap menyala. Luar biasa, bahkan ada seseorang di kelompok ini yang berhasil melewati level 49. Luar biasa. Aku penasaran dia berasal dari golongan mana. Ada kemungkinan besar dia akan dipilih oleh 13 klan surga Qin. Lihat, ini lantai 50. Di alun-alun, banyak sekali orang yang menatap menara raksasa itu dan berdiskusi. Bahkan mata Master Paviliun Puncak Awan pun berbinar. Fenger belum keluar, mungkinkah Fenger ada di dalam? Pada saat ini, Situ Haonan sedang heboh. Itu karena putranya, Situ Feng, belum keluar. Yang lainnya sudah keluar semua. Mungkinkah Situ Feng yang menantang menara? Memikirkan hal ini, Situ Haonan menjadi sangat gembira. Lihat, ini level 51. Seseorang berteriak. Semua orang terkejut karena dia sudah mencapai lantai 51. Mereka semua sangat penasaran siapa yang bisa mencapai lantai 51. Namun, level ke-51 bukanlah batasnya. 52, 53. Sehari kemudian, level ke-55 menyala. Level itu hampir 10 level lebih tinggi dari level pertama di gelombang sebelumnya. Ini sungguh mengejutkan. Pada saat ini, kekosongan di sekitar menara raksasa itu bergetar dan sosok seorang pemuda muncul. Tanda di atas kepala pemuda itu bersinar seperti matahari. Kakak laki-laki, dia kakak laki-lakiku. Melihat pemuda ini, Situ Xiao berteriak kegirangan. Pemuda ini adalah Situ Feng. Semua orang di sekitar alun-alun memandang Situ Feng dengan berbagai macam emosi. Tidak buruk, penguasa paviliun Yun Feng memandang Situ Feng dengan puas. Sebagai kekuatan terkuat di Sungai Astral yang kacau, Paviliun Yun Feng berhak merekomendasikan para jenius untuk mengambil bagian dalam ujian rekrutmen murid 13 klan surga Qin. Lebih jauh lagi, dia juga akan memberi penghargaan kepada siapapun yang dipilih oleh ke-13 klan. Oleh karena itu, semakin banyak orang jenius di Sungai Astral yang kacau, semakin bahagia dia.
Dengan bakat Si Tu Feng, ada kemungkinan besar dia akan dipilih oleh 13 klan Qin Tian. Dia bahkan mungkin dipilih oleh 3 penguasa. Menjadi murid salah satu dari 3 pasukan Overlord tentu saja merupakan tugas yang sulit. Namun, begitu seseorang bergabung, masa depan mereka tidak akan terbatas. Mata Master Paviliun Puncak Awan menyala-nyala dengan gairah. Hahaha, itu Fenger. Itu anakku, Si Tu Feng. Itu anakku. Pada saat ini, Si Tu Haonan akhirnya bereaksi dan tertawa terbahak-bahak karena terkejut. Saudara Si Tu, selamat. Di wajah Kang Ji, ia berhasil menyunggingkan senyum dan mengucapkan selamat kepada Si Tu Haonan. Dalam hatinya, dia merasa sangat cemburu. Dengan bakat Si Tu Feng, jika ia bergabung dengan 13 klan dan bahkan menarik perhatian beberapa tokoh penting, maka status Sekte Footloose akan naik seperti perahu mengikuti arus. Dia cemburu dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia masih ingin membangun hubungan baik dengan Si Tu Haonan. Saudara Si Tu, jadi kesayangan surga adalah putramu. Bakat putramu sungguh mengejutkan. Tidak buruk, tidak buruk. Saudara Si Tu, aku akan mentraktirmu minum lain waktu. Kau harus menghormatiku. Kakak Si Tu. Seketika para pimpinan pasukan utama di sekitar Si Tu Haonan menyambutnya dengan senyuman. Jelaslah bahwa ia sedang mencoba untuk mengambil hati Si Tu Haonan. Sungguh lelucon. Bakat Si Tu Feng terlalu mengejutkan, dan ada kemungkinan besar dia akan diterima sebagai murid oleh 13 klan. Jika dia tidak menjilat Si Tu Haonan sekarang, kapan lagi dia bisa menunggu? Hahaha, semuanya, kalian terlalu sopan, terlalu sopan. Saat ini, mungkin tidak dipilih oleh 13 klan Qin Heaven. Itu belum pasti. Si Tu Haonan tertawa terbahak-bahak. Walaupun dia berkata bahwa Si Tu Feng mungkin tidak akan dipilih oleh 13 klan, namun ekspresinya tampak sangat gembira, seolah-olah dia sudah bisa melihat Si Tu Feng dipilih oleh 13 klan atau bahkan diangkat menjadi murid oleh seorang tokoh besar. Hatinya menjadi tenang. Feng Si Tu ini ternyata punya bakat yang luar biasa. Di tengah kerumunan, leluhur teknik juga terkejut. Dia pernah mendengar nama Si Tu Feng sebelumnya. Ada desas-desus bahwa Si Tu Feng adalah seorang fanatik seni bela diri yang terobsesi dengan kultivasi. Dia tidak menyangka Si Tu Feng begitu berbakat. Namun, saat memikirkan Lu Ming, dia merasa lega. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak dapat dibandingkan dengan Lu Ming. Lu Ming mengendalikan jalur dominasi. Begitu dia menjadi dewa, dia akan berubah menjadi energi ilahi dominasi. Itu adalah energi ilahi tingkat ilahi. Bahkan di domain bintang surga Qin yang luas, mungkin tidak banyak yang mampu mengendalikan kekuatan ilahi tingkat dewa. Kelompok orang ini, secara umum, jumlahnya hampir sama dengan kelompok pertama. Sekitar 90% dari mereka tereliminasi, dan hanya sekitar 1.000 orang yang lulus uji coba. 2 dari Istana Yuan Luo dan 3 dari Sekte Walkabout telah meninggal. Ekspresi Lu Ming tenang dan dia tidak tergerak. Gelombang kedua sudah berakhir. Gelombang ketiga, masuk. Tuan Paviliun dari Paviliun Puncak Awan memberi perintah lagi. Ayo masuk. Berita terkini yang dipublikasikan pada N0 Velbech NCO per meter. Lu Ming memandang Xie Nianxing dan yang lainnya. Baiklah. Xie Nianxing dan yang lainnya mengangguk, lalu naik ke udara dan terbang ke menara raksasa. Begitu Lu Ming terbang ke menara raksasa itu, lingkungan di sekitarnya langsung berubah. Dia muncul di sebuah ruangan rahasia yang luas. Tidak ada seorang pun di sekitarnya kecuali dirinya. Hal ini sesuai dengan harapan Lu Ming. Menara raksasa ini jelas dibangun dengan formasi besar. Selama seseorang masuk, kemungkinan besar mereka akan sendirian dan tidak bersama orang lain. Sebuah token muncul di atas kepala Lu Ming. Dan EBCP, pada saat ini, ruang rahasia mulai terang, dan beberapa sosok muncul. Sosok-sosok itu semuanya adalah boneka yang dipadatkan oleh formasi dan mereka menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan mengayunkannya, menghancurkan boneka-boneka itu satu demi satu. Level pertama, lulus. Ada tangga di ruang rahasia itu. Lu Ming menaiki tangga dan tiba di lantai 2. Benar saja, boneka lain terbentuk. Boneka itu lebih kuat dari level pertama, tetapi tidak sulit bagi Lu Ming. Dengan ayunan tombaknya, boneka itu hancur dan Lu Ming naik ke tingkat ketiga. Dengan cara ini, Lu Ming maju terus dengan kekuatan yang tak tertahankan.
Tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima. Tak lama kemudian, Lu Ming mencapai level ke-30. Pada titik ini, kekuatan boneka itu sudah cukup kuat. Namun, bagi Lu Ming, itu masih tidak sulit. Paling-paling, kecepatannya akan sedikit berkurang. Wus, wus, wus. Tombak panjang itu bergetar dan sinar cahaya tombak melesat keluar. Boneka-boneka itu meledak satu demi satu. Lu Ming melangkah ke tingkat ke-31. Kemudian, ada level 32 dan 33. Dengan sangat cepat, Lu Ming mencapai level 36. Setelah mengalahkan semua boneka di level 36, token di atas kepalanya mulai bersinar. Ini berarti Lu Ming telah lulus ujian. Cukup. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia berjalan menuju pintu cahaya di samping. Lu Ming tidak berencana untuk melanjutkan. Sudah cukup. Selama dia lulus ujian, tidak perlu menarik terlalu banyak perhatian. Tujuannya adalah untuk bergabung dengan 13 klan Qin Heaven. Saat ini, itu hanya seleksi. Tidak apa-apa asalkan dia bisa lolos. Lu Ming melangkah ke pintu cahaya dan diteleportasi keluar dari pintu cahaya. Dia berada di luar menara raksasa. Setelah Lu Ming keluar, beberapa tatapan langsung tertuju padanya. Yang termasuk Kang Long, Situ Xiao, Kang Ji, dan lainnya. Dia dipindahkan begitu cepat, dan kecerahan tokennya bahkan tidak seterang milikku. Dia mungkin baru saja melewati level 36. Kang Long mencibir. Benar juga, menurutku dia punya banyak bakat, tapi ternyata biasa saja. Situ Xiao juga mencibir. Kang Ji dan Situ Haonan juga sedang berdiskusi. Aku tidak menyangka anak dari tentara kebenaran ini berhasil menyelesaikan ujian. Namun, kecerahan token itu biasa saja. Hampir tidak ada harapan baginya untuk bergabung dengan 13 klan Qin Heaven. Kang Ji mencibir dan sengaja meninggikan suaranya agar leluhur teknik mendengarnya. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung ke atas. Dia tidak bisa diganggu. Dia sangat jelas tentang bakat Lu Ming. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tidak akan muncul begitu cepat. Jelas bahwa Lu Ming tidak ingin terlalu mencolok. Tidak apa-apa asalkan dia bisa lulus ujian. Lu Ming tidak menarik perhatian apapun. Tidak lama setelah Lu Ming keluar, Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Dandan keluar satu demi satu. Tentu saja, mereka berhasil melewati level tersebut. Namun, kecerahan token itu mirip dengan milik Lu Ming. Jelas, pikiran mereka mirip dengan Lu Ming. Cukup lulus ujian saja. Setelah beberapa waktu, Tong Xier juga muncul. Tong Xier juga telah lulus. Kecerahan tokennya jauh lebih terang daripada Lu Ming dan yang lainnya. Dia telah melewati lebih dari 40 level. Setelah beberapa waktu, kelompok Lu Ming juga selesai menantang level-level tersebut. Namun, tidak ada yang sehebat Si Tu Feng di kelompok ini. Tingkat tertinggi yang pernah mereka lewati adalah lantai 45, yang sama dengan tingkat tertinggi kelompok pertama. Kemudian, tibalah gelombang keempat dan kelima. Ada juga favorit surga teratas di dua grup berikutnya, tetapi hanya satu orang yang berhasil melewati lantai 50. Tidak ada yang bisa melampaui Si Tu Feng. Hal ini membuat Si Tu Feng menjadi pusat perhatian, dan dia menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di Sungai Astral yang kacau. Adapun Situ Haonan dan Sekte Walkabout, mereka tentu saja menjadi sasaran banyak sanjungan. Sekelompok pemimpin mengelilingi Situ Haonan untuk menjilatnya, dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Anakku, Situ Feng, sungguh jenius. Sekte Footloose-ku pasti akan bangkit. Begitu anakku bergabung dengan 13 klan Qin Heaven, pasukan surga yang benar akan hancur hanya dengan satu jentikan tangannya. Situ Haonan berpikir dalam hati, dan tatapan matanya berubah dingin. Setelah gelombang kelima, proses seleksi telah berakhir. Mereka yang lulus tampak bersemangat, sedangkan yang tidak lulus tampak lesu. Jauh di atas langit, kepala paviliun melambaikan tangannya, dan pagoda raksasa itu menyusut. Dia lalu menyimpannya. Baiklah, seleksi babak ini telah berakhir. Total 5.050 orang telah lolos seleksi. Pada titik ini, kepala paviliun berhenti sejenak dan melanjutkan, namun, ini hanya penyaringan yang aku tetapkan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau lulus, kau dapat mengambil bagian dalam ujian rekrutmen 13 klan. Kau masih harus lulus ujian utusan dari 13 klan. Hanya jika utusan menganggapmu lulus, kau akan benar-benar lulus.
Kau mengerti. Banyak orang yang hatinya menjadi tegang. Ternyata mereka masih harus lulus ujian dari ke-13 klan. Kalau tidak, mereka tidak akan dianggap memenuhi syarat dan mungkin tidak dapat mengikuti ujian. Baiklah, kalian semua kembali dulu. Kembalilah ke sini 3 hari kemudian. Pada saat itu, utusan akan turun dan memeriksa kalian semua secara pribadi. Kepala paviliun kemudian berbalik dan pergi. Di alun-alun, massa pun bubar satu persatu. Setelah Lu Ming dan yang lainnya kembali ke penginapan, mereka menunggu dengan tenang. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, mereka kembali ke alun-alun. Alun-alun masih dikelilingi orang, namun, hanya Lu Ming dan yang lainnya yang berhasil melewati level terakhir yang bisa memasuki alun-alun. Tak lama kemudian, seluruh 5060 orang telah berkumpul. Mereka di sini, seseorang tiba-tiba berbicara. Mata semua orang memandang ke satu arah. Ada beberapa orang berjalan di udara dari arah itu. Salah satunya adalah Master Paviliun Yun Feng. Namun, Master Paviliun Puncak Awan tidak berjalan di depan. Sebaliknya, dia berjalan di belakang seorang tetua berjubah brokat dengan senyum di wajahnya. Tetua berjubah brokat itu tinggi dan tegap, dan dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia memancarkan aura agung yang memancarkan tekanan kuat. Seorang ahli, tetua ini jelas merupakan ahli yang sangat menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari Master Paviliun Yun Feng. Tidak diragukan lagi, dia adalah Dewa Surgawi. Semua orang tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ini adalah utusan yang dikirim oleh 13 faksi surga Qin. Utusan Lin, inilah buah kesukaan surga yang dipilih oleh sungai astralku yang kacau. Master Paviliun Puncak Awan berdiri di udara sambil tersenyum dan memperkenalkan lelaki tua itu kepada lelaki tua itu. Di hadapan orang semacam itu, sekalipun dia adalah penguasa Paviliun Puncak Awan, dia tidak berani bersikap ceroboh. Tetua berjubah brokat itu mengalihkan pandangannya ke kelompok Lu Ming yang berjumlah 5060 orang. Dia sedikit mengernyit dan berkata, inikah kebanggaan surga sungai astral yang kacau? Kau benar-benar terlalu lemah. Penghinaan dalam kata-katanya jelas terlihat. Terlalu lemah. Banyak orang yang hatinya menjadi tegang. Ini masih terlalu lemah. Ke-5060 orang ini dapat dikatakan sebagai kelompok orang terkuat di generasi muda Sungai Astral yang kacau. Namun, di mata lelaki tua berjubah brokat, mereka terlalu lemah. Beberapa anak muda kesayangan surga sangat percaya diri. Sekarang mereka dipandang rendah, mereka merasa sedikit marah. Dengan standar seperti itu, dia masih ingin berpartisipasi dalam ujian 13 klan Qin Tian. Bukankah itu sedikit menggelikan? Pria tua berjubah brokat itu menambahkan. Kali ini, bahkan Master Paviliun Puncak Awan pun merasa malu. Wajahnya memerah. Baiklah, langsung saja ke intinya. Jika kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam ujian penerimaan murid klan 13 Surgawi Qin, kamu harus lulus ujianku. Dengan itu, sesepuh berjubah brokat melambaikan tangannya, dan sebuah pintu batu terbang keluar. Begitu pintu batu itu terbang keluar, pintu itu membesar karena tertiup angin dan menjadi setinggi 1000 kaki. Dengan suara keras, pintu itu mendarat di alun-alun. Selama kamu bisa melewati pintu ini, kamu akan dianggap telah lulus ujianku. Itulah mengapa akan sulit bagimu untuk berpartisipasi dalam ujian perekrutan murid 13 klan Qin Heaven. Kata tetua berjubah brokat, sesederhana itu. Banyak orang tercengang. Asal dia bisa melewati pintu ini, dia akan bisa lulus penilaian tetua berbaju brokat. Itu jelas tidak mudah. Lalu, banyak orang berpikir seperti ini. Mata mereka berkedip dan banyak pikiran berkelebat di benak mereka. Siapa yang pertama? Tetua berjubah brokat itu bertanya. Namun, untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Semua orang memiliki pikiran yang sama. Mereka tidak memahami penilaian pintu ini dan ingin menunggu orang lain melangkah maju dan merasakannya. Kerumunan itu saling memandang satu sama lain. Tidak ada yang maju. Orang tua berjubah brokat itu bertanya dengan sedikit ketidaksenangan di matanya. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, Lu Ming berbicara dan melangkah maju. Tidak masalah apakah dia pergi pagi atau sore, jadi sebaiknya dia pergi lebih awal. Terlebih lagi, Lu Ming sangat percaya diri. Ia yakin bahwa ia bisa melewatinya. Jika ia tidak bisa melewatinya,
maka mungkin tidak ada orang lain di seluruh sungai astral yang kacau yang bisa. Atlates ca actors at no vel bin co per meter only. Lu Ming melangkah keluar dan tiba di pintu batu. Mata semua orang tertuju padanya. Ini anak kecil. Hehe, berani banget dia naik panggung duluan. Bodoh banget. Semoga dia nggak lolos. Di luar alun-alun, Kang Ji mencibir. Bodoh sekali bocah ini, mau mengadu domba orang lain. Di alun-alun, Kang Long mencibir. Degup, degup. Lu Ming tidak berhenti. Dia berjalan dengan kecepatan konstan dan melangkah ke pintu batu. Asyik. Tepat saat Lu Ming melangkah melewati pintu batu, pintu itu bersinar dan rune muncul. Kemudian, beberapa sinar cahaya suci merah melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan kilat. Bas, wus, Lu Ming melancarkan gerakannya. Telapak tangannya bagaikan pisau, terus-menerus menebas dan menghancurkan cahaya pelangi. Gerakannya mudah dan tidak ada kesulitan sama sekali. Itu, ketika sesepuh berjubah brokat melihat serangan Lu Ming, matanya terbelalak karena terkejut dan bingung. Kekuatan macam apa itu? Agak mirip dengan jalan legendaris seorang master, tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi di sungai astral yang kacau? Tetua berjubah brokat itu bergumam. Alasan mengapa dia tidak mengenali Dao dominasi Lu Ming adalah karena Lu Ming telah menemukan cara untuk mengubah Dao dominasi, seperti warnanya. Sekarang Lu Ming menggunakan Dao dominasi, warnanya menjadi ungu tua, yang tidak begitu jelas. Selama Lu Ming tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, itu tidak akan terungkap sepenuhnya. Lu Ming terus melangkah maju. Pintu batu itu bersinar terang, dan lebih banyak cahaya meledak, membombardir Lu Ming. Namun, Lu Ming dengan santai melambaikan telapak tangannya dan menghancurkan semua cahaya ilahi. Sangat sederhana, Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Kali ini, lebih banyak cahaya ilahi datang tetapi semuanya dengan mudah dihancurkan oleh Lu Ming. Setelah serangan ini, tidak ada serangan lagi. Lu Ming melewati pintu batu dengan mudah. Lulus. Suara lelaki tua berjubah brokat itu terdengar, dan pada saat yang sama, banyak pikiran terlintas dalam benaknya. Orang ini unik. Saya harus memperhatikannya dengan saksama. Meskipun dia tidak yakin bahwa Lu Ming telah menguasai jalan dominasi bukanlah masalah kecil. Jika itu benar, itu akan mengerikan. Dia lulus. Sarang, sebenarnya sangat mudah. Saya pikir itu akan sulit. Sepertinya ini bahkan lebih mudah daripada tantangan menara. Sepertinya ujian Master Pavilion bahkan lebih ketat. Benar sekali. Kalau anak itu bisa lulus, saya pasti lulus. Melihat Lu Ming telah lulus ujian dengan mudah, banyak orang merasa santai dan tersenyum. Mereka semua mengira bahwa ujian yang ditetapkan oleh tetua berbaju brokat itu sangat sederhana. Siapa berikutnya? Kata sesepuh berjubah brokat. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Seketika ratusan orang berteriak dan menyerbu ke arah gerbang batu. Karena penilaiannya sangat sederhana, dia harus datang lebih awal untuk pamer. Satu persatu, tetua berjubah brokat berkata dengan dingin, dan aura yang kuat menekan ke bawah, membuat ratusan pemuda berhenti. Kamu, duluan. Penatua berpakaian brokat menunjuk seorang pemuda tampan. Haha, aku pergi dulu. Pemuda itu tertawa dan berlari menuju pintu batu, seolah-olah ia akan menerobosnya dalam satu tarikan napas. Asyik. Setelah dia melangkah melewati pintu batu itu langsung menyala. Beberapa sinar cahaya ilahi menari-nari keluar dan melesat ke arah pemuda itu. Pemuda itu tampak santai. Kekuatan ilahi meledak dan dia melambaikan telapak tangannya. Dia ingin belajar dari Lu Ming dan menghancurkan cahaya ilahi dengan mudah. Namun, ekspresi pemuda itu berubah begitu ia bersentuhan dengan cahaya suci itu. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, lalu ia menjerit dengan sedih saat tubuhnya terpental ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Ia memuntahkan seteguk besar darah dan tubuhnya berkedut tanpa henti. Apa? Banyak orang tercengang. Bagaimana bisa pemuda ini terpental bahkan tanpa mampu menahan serangan pertama? Baru saja, ketika Lu Ming lulus ujian, itu jelas sangat mudah. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang tercengang. Pemuda yang terpental itu berjuang untuk bangkit dan menelan pil penyembuh untuk menstabilkan luka-lukanya. Kegagalan, selanjutnya, kata sesepuh berjubah brokat dengan dingin. Tunggu sebentar,
Senior, tunggu sebentar. Pemuda yang gagal itu berteriak. Ada apa? Kata tetua berjubah brokat. Senior, ini tidak adil. Menurutku ini tidak adil. Saat anak itu melewati pintu batu, serangannya tidak sekuat itu. Mengapa serangannya menjadi begitu kuat saat aku melewatinya? Pemuda itu berteriak, merasa dizalimi. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa kultivasi Luming hanya pada tahap transformasi bela diri hampa sementara dia berada pada tingkat kedua tahap Dewa Hampa. Tidak ada alasan mengapa Luming dapat lulus sementara dia tidak bisa. Kurang ajar, beraninya kau meragukan utusan itu. Master Pavilion Puncak Awan berteriak dingin. Pemuda itu langsung berkeringat dingin. RE Atlates Ca Actors Etno VEL bin CO per meter only. Tidak apa-apa. Tetua berjubah brokat mengangkat tangannya untuk menghentikan Master Pavilion Puncak Awan. Kemudian, dia melirik ke arah kerumunan dan berkata, biarkan aku katakan, ujianku benar-benar adil. Namun, saya juga dapat memberi tahu Anda bahwa serangan pintu batu ini akan berbeda-beda menurut orang yang masuk. Pintu batu akan disesuaikan menurut usia orang tersebut, tingkat kekuatan ilahi, dan sebagainya. Hanya mereka yang memiliki bakat keseluruhan yang lebih tinggi yang dapat melewatinya. Orang biasa tidak akan dapat melewatinya. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Selain itu, klan Qin Heavenly 13 tidak pernah melihat tingkat kultivasi Anda saat merekrut murid. Karena, bagi klan Qin Heavenly 13, tingkat kultivasi tidak ada artinya. Bahkan jika Anda adalah Dewa Surgawi, bagi klan Qin Heavenly 13, itu tidak akan banyak berguna. 13 klan surga Qin menerima murid berdasarkan bakat dan potensi. Suara tetua berjubah brokat terdengar di telinga semua orang. Memang, bagi 13 klan Qin, perbedaan dalam kultivasi tidak berarti banyak. Di mata mereka, tidak ada perbedaan antara alam Dewa Void tingkat pertama dan alam Dewa Void tingkat ke-9. Yang mereka inginkan adalah bakat dan potensi. Akan tetapi, pemuda tampan itu masih tampak enggan. Atas dasar apa seorang yang berada di tahap bela diri hampa bisa lolos transformasi sedangkan dia yang berada di alam Dewa Hampa tingkat kedua, tidak bisa. Sepertinya kamu masih tidak mau menyerah. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkannya hanya karena kultivasimu lebih tinggi darinya? Kata sesepuh berjubah brokat itu dengan acuh tak acuh. Tentu saja aku bisa mengalahkannya. Aku hanya butuh 3 gerakan, tidak. Aku hanya butuh 1 gerakan untuk mengalahkannya. Pemuda tampan itu berteriak dan menatap Luming dengan marah. Oh, kalau begitu, aku akan membiarkanmu bertarung dan membuatmu mengakui kekalahanmu. Anak kecil, apakah kau bersedia bertarung? Tetua berjubah brokat memandang Luming. Tidak masalah. Luming tersenyum dan berjalan ke arah pemuda tampan itu. Nah, aku akan menekanmu dengan 1 gerakan dan memberi tahu semua orang siapa yang memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam ujian rekrutmen murid 13 klan. Pemuda tampan itu berkata dengan arogan. Tatapan dingin melintas di matanya. Kemudian, dia bergegas keluar dan bergerak dengan sekuat tenaga. Sebuah telapak tangan besar jatuh pada Luming. Namun, ekspresi Luming tenang. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia tidak melihat serangan pihak lain. Ketika kekuatan telapak tangan pihak lain sudah dekat, Luming menunjuk dengan jarinya. Aduh, kekuatan jari itu seperti sinar tombak, langsung menembus telapak tangan lawan dan menembak ke bahu lawan. Pemuda tampan itu menjerit mengerikan saat bahunya tertusuk. Kekuatan dahsyat itu membuatnya terpental ke tepi alun-alun, dan ia jatuh terduduk di tanah, memuntahkan seteguk darah. Ini, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. 1 gerakan, hanya 1 gerakan, Luming mengalahkan pemuda tampan itu. Sama seperti ketika dia melewati pintu batu, dia melakukannya dengan mudah. Sungguh seorang jenius yang hebat. Banyak orang terkejut. Luming hanya berada di tahap transformasi bela diri kehampaan, tetapi ia mampu mengalahkan ahli alam dewa kehampaan tingkat kedua. Sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah Luming menunjuk dengan jarinya, dia berbalik dan berjalan kembali. Dia hanyalah dewa virtual tingkat kedua yang dapat mengendalikan kekuatan ilahi biasa. Bagi Luming, dia sama sekali tidak menantang. Sungguh kekuatan ilahi yang dahsyat. Jika dia berhasil menembus alam dewa bela diri, meskipun itu bukan kekuatan ilahi tingkat dewa, itu akan menjadi kekuatan ilahi tingkat raja.
Aku tidak menyangka bahwa sungai astral yang kacau benar-benar memiliki kesayangan surga yang begitu kuat. Mata orang tua itu menjadi cerah. Huff, Kang Long, Situ Xiao, dan yang lainnya mendengus dingin. Mereka sangat tidak senang melihat Lu Ming menjadi pusat perhatian. Situ Feng, di sisi lain, tampak tenang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apakah kamu melihat ini? Pintu batuku benar-benar adil. Penilaian akan terus berlanjut. Kekalahan adalah kekalahan, dan kemenangan adalah kemenangan. Jika ada yang masih ragu, mereka akan langsung didiskualifikasi. Penatua berjubah brokat itu mengumumkan dengan cara yang sombong. Sebelumnya, dia menyetujui tantangan pemuda tampan itu terutama karena dia ingin melihat Lu Ming bertarung. Kalau tidak, jika pemuda tampan itu berani meragukannya, dia pasti sudah lama diusir. Ujian berlanjut. Seorang pemuda lain melangkah maju, tetapi ia juga gagal dan terlempar keluar dari pintu batu. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang mengikuti ujian, kerumunan orang terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kesulitan ujian di pintu batu itu sangat tinggi. Tingkat eliminasinya juga sangat tinggi. Dari 10 orang, hanya 1 orang yang bisa lulus. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa mereka telah meremehkan Lu Ming sepenuhnya. Lu Ming dapat melewatinya dengan mudah bukan karena tingkat kesulitan pintu batu itu rendah, tetapi karena dia berbakat dan kuat. Situ Feng sudah mulai bergerak. Seseorang tiba-tiba berbicara. Situ Feng berjalan menuju pintu batu dengan tenang. Pedang tempur muncul di tangannya, dan cahaya pedang meledak. Setiap kali dia menusuk, pedang itu tidak mengenai apapun. Pedang itu tidak bertabrakan dengan cahaya ilahi dari pintu batu, tetapi cahaya ilahi itu akan menghilang satu per satu. Situ Feng juga lulus ujian dengan mudah. Pemahaman yang bagus. Tetua berjubah brokat itu mengangguk sedikit. Setelah Situ Feng, ada Kang Long, Situ Xiao, dan yang lainnya. Kang Long dan Situ Xiao sama-sama menguasai kekuatan dewa tingkat raja. Meskipun tidak mudah, mereka tetap berhasil. Namun, 2 lainnya dari Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout telah gagal. Dengan cara ini, hanya 3 orang dari Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout yang lulus ujian. Tak lama kemudian, Dan, Xie Nianxing, Xie Nianjun, Tong Xier dan yang lainnya pun ikut melangkah maju. Sebagai kura-kura dewa dunia, Dan juga memiliki potensi yang luar biasa setelah menjadi dewa. Dia juga menguasai kekuatan dewa tingkat raja dan lulus ujian. Xie Nianxing dan Xie Nianjun melonggarkan pegangan mereka, yang membuat mata lelaki tua itu berbinar lagi. Setelah itu, Tong Xier juga lulus ujian, tetapi seluruh pasukan kebenaran semuanya gagal. Dengan cara ini, pasukan kebenaran, Lu Ming dan yang lainnya, total 5 orang lolos. Hal ini membuat ekspresi Kang Ji, Situ Haonan dan yang lainnya menjadi jelek. Baca chapters terbaru di NovelB.co per meter. Penilaian gerbang batu berlanjut selama beberapa hari. Akhirnya, semua 5060 orang telah diuji. 500 orang. Pada akhirnya, hanya 500 orang yang lulus ujian pintu batu. Yang lainnya semuanya gagal. Tingkat keberhasilannya sungguh rendah. Di seluruh sungai astral yang kacau, terdapat sekitar 1000 kekuatan dan 50.000 hingga 60.000 ahli kesombongan surga muda. Pada akhirnya, hanya 500 orang yang lulus ujian. Peluangnya 1 dari 100. Baiklah, ujianku sudah selesai. Kalian yang berjumlah 500 orang dapat menuju ke planet roh tak terbatas di sistem bintang Kin Heaven untuk mengikuti ujian 13 klan Kin Heaven. Ambil token giok ini. Dengan itu, sesepuh berjubah brokat melambaikan tangannya dan 500 token giok terbang keluar, terbang menuju Lu Ming dan yang lainnya. Mereka mengulurkan tangan dan dengan bantuan token giok, masing-masing dari mereka mendapat 1. Token giok itu terasa hangat dan berat di tangannya. Ada garis-garis rune kecil di atasnya, dan terlihat sangat indah. Di satu sisi token giok, ada gambar reruntuhan. Gambar reruntuhan pada lempengan giok ini adalah simbol sungai astral yang kacau. Setiap galaksi memiliki gambar dan simbol yang berbeda. Kata tetua berjubah brokat. Banyak orang tersenyum getir. Memang, di mata banyak galaksi yang kuat dan kaya, sungai astral yang kacau itu hanyalah gurun. Sekarang, gunakan darahmu sendiri untuk mengukir namamu pada token giok. Token giok ini akan terikat padamu.
Hanya kamu yang dapat menggunakannya. Bahkan jika orang lain mengambilnya, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Ini adalah bukti bahwa kamu akan dapat berpartisipasi dalam penilaian 13 klan Qin Tian. Kata tetua berjubah brokat. Lu Ming mengeluarkan setetes darah dan menulis dua kata, Lu Ming, pada prasasti giok. Setelah selesai, darah meresap ke dalam token giok dan menghilang. Token giok itu sepenuhnya terikat pada aura Lu Ming. Selain Lu Ming, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah siapapun mengambil tindakan terhadap peserta, merampas token jade mereka, dan menyamar sebagai mereka. Dengan cara ini, bahkan jika dia merampas token giok, itu tidak akan ada gunanya. Baiklah, ujian 13 klan Qin Heaven akan diadakan di planet Myriad Spirit dalam 3 bulan. Kalian bisa pergi ke sana dalam 3 bulan. Namun, saya dapat memberitahu Anda sebelumnya bahwa jangan berpikir bahwa Anda dapat bergabung dengan SMA Qin Tian 13 hanya karena Anda lulus ujian saya. Sangat sulit untuk bergabung dengan klan Qin Tian 13. Tidak buruk jika 20 dari Anda dapat bergabung dengan klan Qin Tian 13. Sang tetua berjubah brokat berbalik dan pergi bersama kepala paviliun dan yang lainnya. Sudah lumayan kan kalau ada 20 orang yang bergabung. Banyak orang yang hatinya bergetar dan raut wajahnya berubah muram. Setiap orang mempunyai pikirannya sendiri saat meninggalkan tempat itu. Ayo kita kembali ke pasukan Zheng Tian. Aku akan mengatur beberapa hal dan membawamu ke planet Seribu Roh. Kata nenek moyang teknik. Setelah itu, semua orang kembali ke surga sejati melalui formasi teleportasi. Lu Ming kembali ke kediamannya dan menjelaskan masalah tersebut kepada orang tuanya. Ia juga mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Kalau saja dia bergabung dengan sekte di planet Myriad Spirit, kemungkinan besar dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Leluhur teknik juga telah menyelesaikan masalah tentara kebenaran. Kemudian, ia berangkat bersama Lu Ming dan yang lainnya. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli tetap berada di bintang langit yang sebenarnya. Namun, gelembung-gelembung terus mengganggu Lu Ming dan ingin mengikutinya. Lu Ming membawa serta gelembung-gelembung itu. Lu Ming, Xian Yanxing, Xian Yanjun, Dan, Gelembung, Tong Xier, dan leluhur teknik, totalnya 7 orang, menuju planet Seribu Roh. Bintang roh yang tak terhitung jumlahnya terletak di pusat galaksi langit Qin. Jaraknya setidaknya beberapa lusin galaksi dari sungai astral yang kacau. Jaraknya terlalu jauh. Bahkan jika mereka mengambil formasi teleportasi, itu akan memakan waktu lama. Mereka pertama kali tiba di Cloud Peak City dan menaiki susunan teleportasi jarak super jauh di Cloud Peak City untuk diteleportasi ke galaksi berikutnya. Dan EBCP, setelah itu, mereka menggunakan susunan teleportasi jarak super jauh untuk bepergian dengan kecepatan lebih cepat, tetapi kristal ilahi yang mereka gunakan juga sangat menakjubkan. Dia tidak bisa membangun formasi teleportasi tanpa hasil. Setiap kali dia membangun formasi teleportasi, dia harus menggunakan kristal ilahi. Meski begitu, mereka masih butuh waktu hampir 2 bulan untuk sampai ke planet Seribu Roh. Tinggal kurang dari sebulan lagi sebelum batas waktu 3 bulan. Sungguh ki dewa yang padat. Berdiri di planet Seribu Roh, dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan ki ilahi mengalir ke dalam tubuhnya. Dia merasa sangat nyaman. Lingkungan pelatihan di sini jauh lebih baik daripada sungai astral yang kacau. Perbedaannya sangat besar. Bintang roh yang tak terhitung jumlahnya terletak di pusat zona bintang surga Qin. Itu adalah planet perdagangan terbesar di zona bintang surga Qin. Planet ini bukan milik satu kekuatan saja. Banyak kekuatan, besar dan kecil, berbisnis di sini, dan sangat makmur. Ujian perekrutan 13 klan surgawi Qin selalu diadakan di planet roh yang tak terhitung jumlahnya. Lokasinya adalah kota terbesar di planet Seribu Roh, Kota Seribu Roh. Setelah Lu Ming dan kelompoknya tiba di kota Wanling, mereka menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berdatangan ke kota Wanling. Di jalan-jalan, orang dapat dengan mudah melihat sekelompok penguasa muda. Beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan. Sekilas, mereka tampak seperti monster yang sangat kuat. Wilayah bintang langit Qin memiliki ratusan galaksi. Sungai astral yang kacau adalah yang terburuk dan tidak ada yang memperhatikannya. Galaksi lain manapun lebih makmur dan kuat daripada sungai astral yang kacau.
Jumlah ahli kebanggaan surga di galaksi lain juga jauh melampaui Sungai Astral yang kacau. Di Sungai Astral yang kacau, hanya 500 orang yang lulus ujian dan dapat mengikuti ujian. Namun, di galaksi lain, bahkan galaksi terburuk pun masih memiliki ribuan orang yang dapat mengikuti penilaian. Galaksi yang lebih tinggi memiliki ribuan atau bahkan puluhan ribu orang.